Halo teman-teman, balik lagi di segmen podcast bareng aku Gaida. Dan di sini aku Azara, kita akan membahas hal penting di dalam sejarah Islam yaitu Khulafaur Rasyidin. Tapi santai aja, kita bahasnya tetap santai dan biar kalian gak pusing dan tapi tetap tahu inti poin-poinnya apa. Iya, meskipun topiknya kedengeran agak berat ya teman-teman, tapi sebenarnya banyak banget kisah dari tokoh Khulafaur Rasyidin ini yang bisa kita ambil pelajarannya untuk di zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang itu kan zamannya Gen Z ya teman-teman. Oke, mungkin langsung aja kita bahas seputar dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal dengan sahabat Nabi yang paling terdekat dan paling setia dan terkenal juga dengan kesetiaannya. Ya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu bisa dikatakan mengalami masa krisis ya teman-teman. Karena merasa kehilangan seorang pemimpin, akhirnya banyak yang bingung harus bersikap seperti apa. Bahkan mungkin banyak juga yang meninggalkan agama Islam atau murtad. Juga banyak orang yang nggak mau bayar zakat teman-teman. Dan dalam satu kontribusi terbesarnya adalah menginisiasi musyafah Al-Quran agar supaya tidak hilang dari setelah banyaknya penghafal Al-Quran yang telah gugur. Bisa dibayangin ya kalau semisal langkah itu nggak diambil, mungkin kondisi umat muslim sekarang ini bakal beda banget. Jadi keputusan beliau untuk mengambil langkah itu benar-benar berdampak untuk masa depan, apalagi di masa sekarang ini teman-teman. Oke, kita lanjut di khalifah yang kedua, ada Khalifah Umar bin Khattab. Kalau dengar nama beliau mungkin sudah tercetus di pikiran kita, seorang yang tegas, seorang yang adil ya teman-teman. Yang kerasa di masa beliau itu adalah pembangunan sistem kepemerintahan. Pada zaman itu beliau mulai membuat administrasi negara. Habis itu membuat pembagian wilayah dan juga membuat gaji untuk pegawai negara. Dan pada zaman dahulu itu tuh udah sangat keren loh. Ya, selain itu juga wilayah Islam sangat berkembang pesat di masa Sayyidina Umar ini. Tapi salah satu sikap yang paling membuat masyarakat muslim itu kagum sama kepemimpinannya Sayyidina Umar karena rasa keadilan beliau. Ada satu cerita di mana Sayyidina Umar ini sering turun langsung di malam hari buat ngecek rakyatnya itu biar nggak ada yang kelaparan tanpa sepengetahuan beliau teman-teman. Iya, dan itu yang nunjukin pemimpin yang bukan cuma duduk di atas, tapi benar-benar merasakan apa yang masyarakat rasakan, seperti itu. Dan khalifah yang ketiga itu adalah Utsman bin Affan, yang terkenal dengan sifat pemalunya, hatinya lembut, dan sifat dermawannya. Ya, yang paling berdampak di kepemimpinannya Sayyidina Utsman ini yaitu penyempurnaan mushaf Al-Quran teman-teman. Jadi setelah meluasnya wilayah Islam, lalu banyak juga yang memeluk agama Islam, ada banyak perbedaan cara baca. Nah, Sayyidina Utsman ini yang mencetuskan untuk menyusun standar mushaf supaya bacaan umat muslim itu tetap sama. Oke, kita lanjut di khalifah yang terakhir, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ini termasuk sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW, dan beliau ini terkenal akan kecerdasannya teman-teman. Beliau juga sangat ahli di dalam ilmu teman-teman. Jadi Nabi Muhammad ini pernah mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad itu sebagai Madinatul Ilm dan Sayyidina Ali sebagai pintunya dari Madinatul Ilm tersebut. Walaupun masa kepemimpinan mereka itu sangat banyak tantangan, tetapi beliau itu sangat berpegang teguh sampai dengan kayak keteladanan mereka itu dijadikan contoh generasi selanjutnya, seperti itu. Oke,
mungkin cukup segitu aja yang bisa kami bahas seputar Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 pemimpin yang memiliki karakter berbeda tetapi tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga umat Islam dan menegakkan keadilan Islam. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuat kalian paham dan bisa mengambil sikap-sikap mereka dari yang bijaksana. Makasih udah dengerin, kami pamit teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.